Selamat malam Bu Uki. Selamat malam Bu Marlin. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Uki? Baik sekali nih Bu Marlin. Ibu Uki, kira-kira dalam ini proses coaching ini, hal apa yang ingin saya bantu dalam Ibu Uki mengembangkan kompetensinya? Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan itu dalam hal ini Bu, mendengarkan aktif Bu. Oh, kompetensi mendengarkan aktif. Nah, Ya, betul. bagaimana Ibu Uki inginkan untuk saya amati nantinya? Ya, saya ingin diamati Bu, bagaimana saya benar-benar bisa mendengarkan aktif, kemudian saya bisa melakukan coach tanpa adanya judgement, kemudian tidak ada asumsi pribadi begitu Bu dalam saya melakukan coaching, kemudian tidak menambahkan pengalaman-pengalaman pribadi di saat saya coaching gitu Bu. Jadi saya benar-benar mendengarkan aktif coaching yang saya akan coach nanti Bu. Oke, Ibu Uki. Nah, terkait dengan hal yang ingin Ibu Uki lakukan, yaitu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang ingin Ibu kembangkan tadi dalam hal mendengarkan dengan aktif. Iya, jadi pengalaman coaching saya sebelumnya Bu, saya memberikan judgement gitu Bu ya, asumsi pribadi kepada coaching saya, jadi makanya saya ingin mengembangkan di bagian itu Bu. Menurut Ibu Uki berada pada urutan keberapa nih 6 kayaknya Bu, dalam proses coaching? Nah, masih 6 ada Bu. masih 6. Berarti Ibu masih ingin lebih meningkatkan lagi supaya bisa mendapatkan nilai 9 dan nilai 10. Baik Ibu Uki, apakah ada harapan dari hal yang akan Ibu Uki lakukan ini ke depannya? Ya, tentunya harapan saya benar-benar bisa mendengarkan aktif ya Bu, tanpa adanya tadi asumsi pribadi itu, kemudian tidak memberikan judge, tidak juga memberikan di dalam sesi-sesi coaching, tidak memberikan malah bilang pengalaman-pengalaman pribadi saya. Jadi saya mau menghindari hal-hal seperti itu sebenarnya Bu Merlin. Oke, baik Ibu Uki. Terima kasih banyak Ibu Uki. Selanjutnya Ibu akan lakukan percakapan bersama dengan Ibu Yeni. Terima kasih Bu Silakan Ibu Yeni. Merlin. Iya, baik. Halo, selamat malam Ibu Yeni. Iya, selamat malam Bu Uki. Gimana kabarnya Bu Yeni? Alhamdulillah baik Bu. Sekali saya ketemu sama Ibu ya Bu ya. Gimana Iya, Bu hari ini? Apa nih yang mau kita bincang-bincangkan Bu? ini Bu saya seperti biasa yang saya ingin bincangkan dengan Bu Uki itu terkait dengan permasalahan keseharian saya sebagai guru ya Bu ya. 1 bulan belakangan ini kepala sekolah saya sakit, jadi memang untuk ke sekolah itu tidak bisa sepenuhnya hadir full karena memang dari dokter disuruh istirahat di rumah. Nah, memang selama ini saya jadi wakil kepala sekolah. Cuma kan ada beberapa tugas yang mungkin saya tidak kerjakan, tapi selama 1 bulan ini saya rasa kok sungguh berat sekali Bu ya, karena tugas-tugas kepala sekolah semuanya itu dari guru untuk peserta didik juga, kemudian administrasi, itu saya juga yang kerjakan. Selama ini mungkin saya takutnya jangan sampai tugas tanggung jawab saya sebagai guru itu saya tidak bisa maksimal untuk laksanakan Bu Uki. Itu unek-unek saya sih Bu, jadi makanya saya ajak Bu Uki untuk bincang-bincang terkait dengan apa yang saya alami sekarang. Gitu. Terasa lebih lelah ya Bu Yeni ya, Iya betul Bu. karena jobnya jadi bertambah ya Bu ya. Ya. Iya. Jadi sekitar sebulan dari surat dokter, kepala sekolah Ibu Yeni kemungkinan tidak akan masuk sekolah dan Ibu Yeni akan membantu guru-guru di sekolah dengan tugas Ibu juga sebagai wakil kepala sekolah ya Bu ya. Betul Bu ya. Kelihatan sekali Ibu terlihat seperti lelah ya Bu ya. Lelah sekali Bu, betul seperti yang mungkin Ibu lihat sekarang dari wajah betul. saya itu ya. Ya Bu, bagaimana ya?
saya juga ingin membantu Ibu untuk Ibu sendiri menemukan solusinya Ibu. Nah, kira-kira Bu, dengan hal-hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kemudian perasaan Ibu, kemudian juga rasa lelah Ibu secara fisik, kira-kira apa ya Bu yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi itu semua ya Bu? Baik, mungkin sebelumnya saya sudah dengan guru-guru sebenarnya baik-baik saja Bu ya. Cuma takutnya selama ini mungkin peran kepala sekolah kan kepala sekolah sendiri yang ada di sekolah. Takutnya dengan keberadaan saya sebagai wakil kepala sekolah mungkin nanti akan berbeda di respon dari guru-guru, kemudian dari siswa juga. Nah, mungkin yang saya takutkan dari respon itu nantinya bisa mempengaruhi saya sebagai guru, tanggung jawab saya utama sebagai guru sehingga bisa saya di kelas mungkin mengganggu konsentrasi saya, kemudian bisa mempengaruhi emosi saya, sehingga mungkin harapannya mungkin saya ingin kejadian yang seperti itu tidak terjadi pada saat mungkin saya bisa cerita dengan Bu Uki seperti itu, bisa menemukan ide dari kira-kira apa yang akan saya lakukan untuk 1 bulan atau berapa bulan ke depan seperti itu, Bu. Iya Bu ya, karena memang dalam jangka waktu yang lama. Tapi Bu, sejauh ini, apakah sudah ada guru-guru yang merasa Ibu Yeni akan melakukan hal tersebut sehingga Ibu perlu merasakan hal-hal tidak enakan seperti itu, Bu? Kalau sejauh ini sih Bu, belum ada saya temukan Bu ya, karena memang selama ini, komunikasi kami, kemudian interaksi kami dengan, guru-guru, dengan kepala sekolah, dengan saya juga itu, sangat bagus bahkan, biasanya dari guru-guru juga itu ada permasalahan, mereka cerita ke saya juga, kemudian, murid-murid juga seperti itu. Cuma takutnya jangan sampai seperti yang saya sampaikan tadi, respon mereka pada saat saya mungkin mendominasi pada saat mungkin di dalam proses pembelajaran, kemudian di lingkungan sekolah, itu bisa mempengaruhi mereka kepada saya begitu, Bu. Oh, begitu ya Bu Yeni ya. Sungkan ya Bu ya. Iya, halo Bu. Halo Bu Yeni. Bu ya dengan komunitas yang ada ya Bu ya. Iya. Iya, betul Bu. Tapi Bu Yeni, apakah keadaan seperti ini adalah keinginan Ibu Yeni sehingga terjadi seperti ini Bu? Sepertinya bukan keinginan saya Bu ya, karena memang kondisi ini memang saya tidak bisa hindari, karena memang tugas tambahan saya juga sebagai wakil kepala sekolah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman mungkin saya takutnya selama 1 semester ini yang namanya kondisi kesehatan kan Bu tidak bisa kita bilang sehat akan beberapa bulan, kemudian akan sehat 1 bulan ke depan. Jadinya mungkin akan berkelanjutan tugas-tugas yang diberikan kepada saya sehingga mungkin saya bisa mengalami kelelahan seperti itu, Bu. Seperti yang saya sampaikan tadi, tanggung jawab saya mungkin dari respons guru-guru tadi yang saya ini kan adalah saya permasalahkan adalah bagaimana saya bisa menjalankan tugas saya di dalam proses pembelajaran di kelas, jangan sampai saya kelelahan dengan tugas-tugas tambahan yang sudah diberikan. Baik Bu Yeni. Jadi permasalahan Ibu ini complicated sekali ya Bu ya, ada di kelas, masih juga, kemudian kita juga Ibu juga kelelahan, jadi Ibu juga perlu memperhatikan kesehatan Ibu. Bu, kira-kira apa nih yang Ibu Yeni bisa lakukan ya Bu ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Mungkin hal yang prioritas dulu Bu, yang kira-kira perlu saya tangani terlebih dahulu nih yang mana ya Bu ya? Mungkin saya ini sebenarnya mau rencanakan kita kan ada komunitas belajar Bu ya. Kemudian selama ini mungkin komunikasinya dengan guru-guru sangat baik. Jadi mungkin ada beberapa guru yang punya kompeten yang saya rasa bisa membantu saya, mungkin bisa menghandle beberapa administrasi. Kemudian untuk murid-murid mungkin ada beberapa guru juga yang bisa melakukan atau bisa mengorganisir anak-anak di dalam lingkungan sekolah, karena saya kan sekolahnya Bu di jauh ya dari perkotaan, kemudian kondisi lingkungannya juga itu di hutan. Jadi biasanya kalau kita itu setiap guru piket itu yang handle, cuma kan kadang ada guru yang tidak datang,
Tapi ada beberapa guru yang memang bisa diajak kerjasama yang saya rasa rencana saya bisa komunikasikan ke mereka seperti itu, Bu. Wah, baik sekali nih Bu Yeni. Ternyata Ibu sudah memikirkan juga ya akan memberdayakan komunitas ya Bu ya. Dan itu Iya. sepertinya juga rencana yang baik supaya Ibu juga tidak keteteran dalam segala hal ya Ibu ya. Kemudian Bu, rencana lain lagi mungkin Bu yang menjadi plan B Ibu. Mungkin kalau terkait dengan rencana yang lain, mungkin selama ini OSIS-nya kurang aktif Bu ya. OSIS-nya kurang aktif, jadi mungkin dengan guru-guru kami bisa mengaktifkan OSIS kembali. Jadi bisa bekerja sama dengan anak-anak, kolaborasi mungkin dengan selain guru juga nanti ada kolaborasi dengan anak-anak untuk bisa menjaga kondisi lingkungan yang nyaman. Kalau nyaman berarti saya juga nyaman nantinya Bu ya. Jadi tidak terbebani dengan guru-guru, kemudian dengan anak-anak juga. Jadi mungkin saya fokusnya di administrasi saja dan tugas tanggung jawab saya sebagai guru sambil melihat kondisi guru-guru dan anak-anak di sekolah. Mungkin seperti itu. Wah, hebat sekali ya Bu Yeni ya. Benar sekali Bu yang Ibu sudah paparkan tadi, saya rasa sangat baik sekali dan saya setuju Bu dengan apa yang Ibu Yeni sampaikan gitu ya. Perlu memberdayakan komunitas, kemudian kita memang butuh orang lain juga yang seperti Ibu tadi bilang ya Bu ya. Ibu akan memberdayakan teman-teman komunitas dan juga bahkan murid-muridnya juga bisa diberdayakan begitu. Bu Yeni, terima kasih ya Bu Yeni. Ternyata Ibu sudah menemukan solusinya Ibu ya. Kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan cara Ibu yang tadi Ibu sudah katakan? Baik Bu Ki, karena ini mungkin kebetulan juga masuk tahun ajaran baru ya. Kami juga belum pembagian tugas karena selama ini memang kami menunggu instruksi dari kepala sekolah untuk pembagian tugas. Tadi juga kebetulan ditelepon untuk bisa memimpin rapat untuk pembagian tugas. Jadi mungkin saya nanti komunikasikan dengan guru-guru, kemudian nanti kalau dengan siswa mungkin untuk OSIS-nya setelah rapat dengan guru-guru karena nanti guru yang menghandle sebagai pengurus OSIS itu bisa sama-sama untuk komunikasi dengan anak-anak. Mungkin seperti itu. Baik Bu Yeni, ternyata sudah ada aksesnya ya Bu ya, bahkan timeline-nya juga Ibu sudah pikirkan dan kebetulan sekali ini awal tahun pembelajaran. Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan ini berhasil. Semoga tidak membuat Ibu Yeni sungkan, kemudian Ibu Yeni juga jadi kepikiran dan sakit sendiri. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini juga diterima oleh komunitas ya Bu ya. Ya Bu Uki. Ya, terima kasih Bu Uki ya. Akhirnya ada gambaran, saya bisa menemukan. Iya Bu. Ya, terdengar Bu. Ternyata kita juga sudah menemukan solusi. Dari penyampaian Bu Uki tadi, terima kasih sudah mengarahkan saya bagaimana bisa mendengarkan curhatan saya terkait unek-unek saya malam ini ya yang saya hadapi beberapa minggu ini. Terima kasih sudah mengarahkan bagaimana saya bisa menemukan ide-ide secara tiba-tiba, meskipun ada beberapa tadi rencana yang saya sudah rencanakan, tapi tiba-tiba kepikiran dari percakapan kita dengan Bu Ki pada malam hari ini, Bu. Terima kasih lagi sudah menenangkan saya, unek-unek saya sedikit, bukan sedikit sih, lebih banyak lebih banyak hilang dari percakapan kita hari ini, Bu Uki. Terima kasih ya. Sama-sama Bu Yeni, saya juga senang sekali kalau ada hal-hal yang perlu saya bantu lagi mengenai masalah ini atau masalah yang lain, silakan hubungi ya Bu ya, kita cerita-cerita lagi seperti ini. Oke Bu, ya terima kasih Bu Uki. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bu Yeni sama Bu Uki. Iya. Bu Uki, ini hal apa kira-kira atau bagaimana Ibu Uki sendiri menilai dari percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan?
bersama dengan Ibu Yeni tadi. Iya, saya senang Bu Marlin karena saya bisa menahan diri saya untuk tidak mengeluarkan asumsi-asumsi pribadi karena saya ini guru ya Bu ya, pengennya tuh memberitahu gitu, tetapi saya bersyukur hari ini saya bisa lebih baik mendampingi Ibu Yeni daripada sebelumnya begitu. Saya menahan diri sebenarnya Bu untuk memberikan asumsi-asumsi pribadi karena ternyata hampir sama juga permasalahannya. Jadi saya cukup senang Bu Marlin hari ini. Oke, Ibu. Oke, apakah ini boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Bu Marlin. Oke. Baik, Ibu Ki, terima kasih dari hal yang saya amati tadi terhadap proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama dengan Yeni tadi, di mana pertama yaitu ada tujuan, tujuan percakapan yang akan dilakukan oleh itu bersama dengan Ibu Yeni terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Yeni dan bagaimana Ibu mau mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu untuk mendengarkan secara aktif itu tujuannya. Kemudian bagaimana ini identifikasi ketika Ibu menanyakan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Yeni terkait dengan masalah yang entah itu kelelahan ataupun interaksi antara rasa kekhawatiran, ada asumsi dari Ibu Yeni tadi. Aduh, bagaimana dengan guru-guru karena tugasnya sangat banyak, baik dia dan dia juga ingin tetap aktif di dalam kelas itu ada hambatan dan juga gangguan-gangguan itu, namun identifikasi dari permasalahan itu mampu Ibu mengarahkan dan mendengar apa yang telah disampaikan Ibu ini tadi. Kemudian ada rencana aksi. Ada rencana aksi yang dilakukan oleh Ibu Yeni, yaitu akan bekerja sama dengan rekan guru, dengan siswa, kemudian dengan OSIS juga, sehingga menciptakan suatu lingkungan yang memang menunjang dalam proses belajar. Tindak lanjut ke depan yang ingin dilakukan, bagaimana memimpin sekolah untuk tugas pada dari yang baru. Itu hal yang sudah sangat bagus dan Ibu kan kan itu yang jadi topik pembahasan saya. Dan pada saat saya mengamati tadi apa yang Ibu lakukan saat Ibu menanyakan tentang itu hal apa kira yang tidak Ibu menanyakan ulang lagi pada Ibu Yeni sehingga Ibu Yeni menyampaikan saya akan melakukan ini kerjasama dengan OSIS untuk memperdayakan siswa. Kemudian bagaimana ini memperdayakan juga komunitas belajar di sekolah untuk meningkatkan lingkungan belajar yang bagus dan juga bagaimana memberdayakan guru piket jika seandainya jika seandainya guru tidak hadir di sekolah. Itu yang saya dapatkan tadi dari Ibu yang sudah sangat bagus sekali. Bagaimanakah pendapat Ibu ketika mendengarkan hal ini? Halo Ibu Yeni, Ibu Uki. Halo Bu. Pertanyaan terakhir tadi apa Bu? Maaf Bu. Ini bagaimana pendapat Ibu ketika mendengar ini? Tadi terkait dengan hal yang sudah Ibu, kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi adalah mendengarkan secara aktif. Ya, Ya, ya seperti tadi yang sudah saya katakan Bu, saya senang sekali tadi bisa menggali mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan juga yang saya berikan kepada Ibu Yeni karena memang juga saya benar-benar mencoba hadir sepenuhnya dan juga mendengarkan aktif. Jadi ternyata menarik ya Bu ya untuk menahan diri tidak memberikan asumsi begitu ya Bu ya sehingga saya benar-benar bisa menggali apa yang ada di pemikiran Ibu Yeni. Jadi saya rasanya senang gitu Bu. oke, oke Ibu. Jadi hal yang sudah
sebagai catatan tadi yang sudah saya sampaikan, di mana Ibu fokus pada mendengarkan aktif dan bagaimana Ibu bisa menahan serta mampu melakukan yang terbaik dalam mengarahkan Ibu Yeni untuk mencari solusinya. Dan ini, adakah hal yang dari diskusi kita ini, apakah ada yang sudah terbayangkan yang ingin Ibu tingkatkan lagi pada performa di area ini? Iya Bu, saya masih tetap akan meningkatkan di bagian mendengarkan aktif Bu, karena saya perlu berlatih agar itu jadi kebiasaan juga Bu buat saya dalam melakukan coaching. Begitu Bu Marlin. Jika itu yang Ibu ingin lakukan, kira-kira di mana dan siapa yang akan bisa Ibu bantu? Ya mungkin teman-teman komunitas di sekolah saya Bu, saya bisa coba lakukan coaching dengan teman-teman satu grade mungkin Bu. Seperti itu Bu Marlin. Oke, terima kasih Ibu. Sebagai ini, adakah yang ingin Ibu nyatakan dari proses kita ini sebagai refleksi kita dan juga tindakan yang akan Ibu lakukan Baik, terima kasih selain Bu Marlin sudah membantu saya merefleksikan apa yang sudah saya lakukan gitu. Jadi selanjutnya saya akan terus berlatih menjadi coach Ibu. Mungkin saya bisa melakukan coach dengan orang-orang di sekitar saya. Dan terima kasih Ibu sudah mereview juga apa yang sudah saya lakukan hari ini. Semoga saya bisa melakukan lebih baik lagi di hari-hari kedepannya Bu. Terima kasih Bu Marlin. Oke, terima kasih Ibu. Oke, Sama-sama Bu Marlin, terima kasih juga Bu. untuk waktunya. Oke deh. Jadi kita sudah semua jadi supervisor ya? Saya belum Bu. Oh, Bu Uki yang belum. Di Oh, Bu stop Uki dulu yang belum. recordingnya Bu Marlin. Oh, Bu Barli stop dulu. Oke.